Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Hari ini kita akan ngerakit PC pakai Ryzen 5 7500F untuk kesekian kalinya dengan grafik card RTX 4060 Ti yang 8GB. Harga dari rakitan ini segini ya, 21 juta apa 20 juta gitu, gue lupa ya, segituan lah pokoknya ya. Sebelum kau mending menyerang ya, gue akan ngasih tahu Ryzen 5 7500F dengan RTX 4060 Ti. Kalau lu cuma ngejar dua itu doang, itu 15 juta juga bisa, guys ya. Yang lainnya pangkas abis-abisan itu bisa ya. Jadi balik lagi, rakitan PC itu fleksibel. Kalau misalkan lu ngelihat kayak gini prosesor sama VGA-nya 75 4060 Ti harga 21 juta, berarti kan ada komponen lain yang dinaikkan. Ya, oke. Contoh, kayak motherboard nih, kita naik yang biasanya pakai B650, sekarang B850M, ngambil dari Steel Legend. Terus, VGA-nya ngambil yang dari Colorful eGame yang garansinya 5 tahun, dimana VGA lain masih pada 3 tahun. Power supply ngambilnya FSP Vita GM yang garansinya 10 tahun, sertifikasinya udah pakai cybernetic, gak cuma 80 plus doang. Water coolingnya 360 teman-teman. Casingnya juga aquarium. Jadi rakitan PC itu fleksibel teman-teman. Kalau lu cuma sebatas ngejar prosesor VGA yang lainnya murah, bisa gampang. Tapi kalau lu pengen ideal atau pengen lebih, apalagi lu pengen estetik ya, apalagi dia putih, berarti akan ada harga yang harus lu bayar. Jadi seperti itu. Rakitan PC itu fleksibel ya. Ini nanti bakal pakai Tecware Flex ARGB teman-teman ya. Jadi ada lampu di 24 pin sama di kabel VGA, cuman dia belum datang. Tapi harusnya kalian udah lihat di intronya tuh ya. Ala QW, harusnya udah lihat tuh di intro ya. Oke, intinya hari ini kita akan rakit 75F sama 4060 Ti, dan ini harganya tuh harga asli ya teman-teman ya, tidak ada yang gua naikkan. Dan ini harganya memang belum promo atau belum diskon. Jadi memang ketika gue ngerakit pesanan pelanggan, harga yang gue tampilkan itu adalah harga asli. Gue nggak mau nge-scam tulisannya harga murah, tapi pas kalian masukin keranjang, ih kok mahal. Ternyata yang gue pakai promo lu nggak. Gue nggak mau kayak gitu. Ya, jadi yang di deskripsi itu adalah harga asli ya. Dan buat teman-teman yang mau rakit, bisa DM Instagram gue namanya Gani GP. Bilang aja, Bang Gani, gue mau rakit PC, dananya segini, gue dari kota ini. Karena gue fleksibel teman-teman ya. Gue kalau rakit dananya ya gimana lu. Masa gue paksa harus sekian puluh juta? Kan enggak. Jadi gue kalau rakit dana gimana lu. Terus yang beli komponen itu bebas. Bisa gue, bisa lu, bisa separoh-separoh. Intinya gue ada win-win solution untuk siapa yang beli komponen. Kalau gue yang beli komponen, berarti cashback diskon itu buat gue. Tapi video unboxing tiap komponen yang datang ini sama proses garansi, kalau ada amit-amit, gue akan bantuin. Kalau misalkan pelanggan gue kayak, Bang, gue butuh cashback diskonnya, boleh, berarti lu beli sendiri. Ya, ketika lu beli sendiri, cashback diskon buat lu. Terus berarti video unboxing lu yang urus, sama garansi lu yang urus. Jadi itu win-win solution ketika kalian rakit di gue ya. Gue beli komponen, cashback diskon buat gue, unboxing gue urus, garansi gue urus. Lu beli komponen, cashback diskon buat lu, video unboxing lu urus, garansi lu urus. Itu biar adil ya. Terus nanti kalau udah punya spek, ya wes, kita bisa langsung beli. Kalau belum punya, bisa diskusi di live streaming. Kayak yang ini juga diskusi di live streaming. Jadi buat teman-teman yang ngira kayak, Bang Gani, lu nggak nyaranin apa komponen rakitannya ABCD APJD. Guys, kalian harus nonton. Setiap gua live streaming ada judulnya Anuin Rakitan. Itu teh gue lagi diskusi sama pelanggan. Ya, yang ini kalau kalian mau nonton replaynya bisa di deskripsi ya. Jadi pemilihan komponen rakit itu gua sama teman-teman yang ada di live streaming, yang di viewer kita tuh suka nyaranin komponen ABCD gitu ya. Tapi keputusan akhir, final decision itu akan ada di si pembeli. Jadi komponen ini itu udah ketok palu keinginan 100% dari si pembeli ya. Jadi bukan guanya maksa harus ini. Enggak, itu keputusan akhir ada di pelanggan gue. Jadi sama gua fleksibel, dan untuk harga tidak ada yang gua naikin teman-teman. Kayak ini nih, misalkan harga prosesor, harga VGA, itu harga yang ketika kalian lihat di live streaming di deskripsi sampai ke kwitansi yang diambil sama si pembeli, itu
harganya sama ya. Kayak ini kita kan belinya online, ada 2 kwitansi teman-teman, ada kwitansi dari toko, ada kwitansi invoice dari Tokopedia. Itu harganya sama asli, dan gua kasih ke pelanggan gua. Terus kardus-kardus juga gua kasih ke pelanggan gua. Ngapain gua nyimpen kardus ya? Jadi sama gua semuanya transparan, tidak ada yang gua naikkan. Jadi gua ngambil pasifnya itu di cashback dan diskon. Itu pun kalau misalkan gue yang beli komponen. Kalau misalkan pelanggan beli komponen, ya udah cashbacknya buat pelanggan. Gue sangat membebaskan pokoknya ya. Terus nanti kalau udah jadi, PC-nya bisa diambil. Gue ada di Bogor Kota. Dan kalau ditanya bisa ngirim nggak? Bisa. Gue bisa kirim ke seluruh Indonesia. Yang ini juga nanti akan dikirim ke Kalimantan teman-teman ya. Jadi gue bebas, bisa mau diambil sendiri, mau dikirim, mau yang beli komponen lu sendiri, mau gue yang beli, mau separoh lu, separoh gue. Gue bener-bener fleksibel ya, transparan, tidak ada yang gue naikkan. Kalian bisa lihat semua pokoknya sampai kwitansinya, dan gue juga nggak nyimpen kwitansinya gue kasih ke kalian semua ya. Gue nyimpen sih kwitansinya, tapi kalau juga gue kasih gitu ya. Jadi itu buat backup gue, dan lu juga dapat kwitansi, jadi lu tahu harganya, tidak ada yang gue naikkan ya. Oke, gak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ke proses perakitan PC ini ya. Oke teman-teman, ini dia Mobo prosesor RAM dan SSD-nya. Jadi prosesor dulu ya. Ini tray. Kalau tray artinya dia cuman batang prosesor doang. Gua nggak akan bosan-bosan ngasih tahu ya. Jadi tray itu kayak Ryzen 5 7500F ini, dia itu memang tidak ada edisi boxnya, lalu dijual tray lah, tapi garansinya 3 tahun. Kalau misalkan ada barang tray seperti prosesor yang ada boxnya, anggaplah Ryzen 5600 atau 7600X atau i5 Gen 12 13 14 yang memang ada boxnya, terus dijual tray, dia garansinya 1 tahun. Gue nggak tahu tuh apakah itu baru atau gimana tuh, gue nggak paham pokoknya ya. Yang jelas kalau tray boleh nggak lu beli? Boleh, asal garansi 3 tahun. Itu aja dari gue mau pesannya ya. Cari yang 3 tahun guys. Ini biru kotaknya guys, biasanya dapetnya hitam. Kita akan rakit di sini di B850. Sebenarnya untuk 7500F ini pakai B650 cukup. Gue juga udah nawarin guys ke si ownernya, mau nggak turun gitu ke B650, nanti mungkin VGA-nya bisa lebih tinggi jadi yang 16 GB gitu atau kayak gimana, atau dengan opsi-opsi lain gitu. Casingnya mau nggak bilang murah aja biar VGA tinggi. Gue juga nawarin guys. Jadi kalian tuh jangan kayak, oh ini mah sepihak gini-gini, kagak guys. Kita diskusi di live streaming, makanya kalian tuh nonton pas lagi live streamingnya, pas kita lagi diskusi. Jangan cuma ngejudge ABCD doang guys. Ini SSD untuk Gen 5 udah bisa ya, casingnya juga udah mantapnya. Ini mah kita pakai M480 Pro 1 tera. Ih, ini kan nempel mulu. Gue baru selesai buka puasa guys, habis makan nasi padang. Ini kalian nontonnya pasti jam 5 sore. Kalian buka pakai apa guys? Panas juga ya ini tenggorokan sama perut gue ya makan nasi padang ya. Oke, kita pasang di sini. Mana sih? Itu masuk ya. Feeling gue kayak nggak masuk. Tapi emang ternyata dalam aja guys ya. Di sini ada plastik nih guys ya, di tempat yang buat VGA. Ini kita lepas ya. Nah. Oke, kita pasang apa sekarang guys? RAM. Oh, untuk B850 ini yang sebelah sininya nggak ada catutan buat RAM-nya lagi ya, dia sebelah sini doang. Terus ini ada stiker, ini buat garansi, mau ditempel sekarang atau nanti juga boleh, mungkin jangan hilang. Oke, kita pakai RAM putih, rakitannya akan putih-putih. Ini Tecware Flex-nya belum datang teman-teman, jadi nanti kita colok duluan aja. Tecware Flex itu yang lampu yang waktu itu dipasang kayak di PC pribadi gue guys, cakep banget. Mana ini teh masuk ke sini. Sip,
Udah ya, Mobo, prosesor RAM SSD udah. Sekarang kita menuju ke casing untuk masukin motherboardnya. Terus kita pasang power supply-nya. Casing dulu ya guys ya. Ini udah gua rapihin jalur buat front panel ke sini. Terus juga ini fan belakang, ini fan bawah. Ya jadi tinggal dicolokin ke sini. Ya jadi udah dirapihin jalurnya. Sekarang kita pasang power supply dulu ya teman-teman. Ini juga kabel-kabel udah dirapihin, jadi gue tinggal masukin teman-teman, biar gampang. Oke, merakit di casing ini udah enak banget. Dan jujur ya susah untuk nyari micro ATX aquarium gini yang water cooling 240 tapi ada fan samping. Rata-rata pada water cooling 3 fan semua guys. Ada ini C218, terus ada yang kayak di PC pribadi gue tuh Paradox Mythos, juga atasnya water cooling 360. Yang 240 tuh ada tapi kagak banyak gitu guys. Jadi memang budgetnya agak lumayan kalau misalkan kita mau pakai water cooling 360 begini. Tapi bekal juga buat masa depan. Kayak gini nggak percuma guys, bekal buat masa depan, upgrade enak. Casing lega, PSU lega, Mobo lega. Udah enak ke depannya, udah satset. Jadi tinggal pilih, kalau sekarang murah, ke depannya mungkin mahal. Sekarang agak mahal, ke depannya mungkin bisa lebih murah. Oke, kita masukin motherboard sekarang. Motherboard, kita masukin sekarang. Oke. Gue harus ngatur posisinya guys, karena di sini di motherboardnya bagian backplate-nya ada stiker, jadi biar nanti si ownernya bisa bukanya gampang. Gua nggak buka dari sekarang guys, biar tidak lecet. Nah, sip. Ya udah, tinggal sesuaikan lubang bautnya dan mari kita baut. Ada 8. Ya, jadi cocok nih. Motherboardnya putih, casingnya putih. Tapi motherboard ini lebih ke abu-abu silver sih. Jadi kalaupun kalian pakai hitam, ini masih masuk. Dulu nyari motherboard gini susah guys, yang putih teh guys. Tidak ada malah. Sekarang banyak yang bikin yang putih. Mana lagi nih? Sini. Oke, ini ada satu nih guys di bawah heatsink SSD nih. Untuk motherboard yang ini dia ngasih ya guys ya, ngasih heatsink buat SSD di bawah, biasanya cuma atas doang guys. Oke, satu lagi. Jadi mungkin yang atas itu buat SSD Gen 5, yang bawah buat Gen 4. Ya. Oke, nah ini ada lubang baut guys buat motherboardnya, kita pasang dulu. Baru kita pasang lagi si SSD-nya. Heatsink SSD. BTW gue udah masang bracket water cooling juga ya. Nah, sip. Habis ini kita akan masang kabel-kabelannya, tapi offline aja. Kalian kalau pengen tahu cara colok kabel, gue udah jelasin di tutorial rakit PC. Terus untuk pemasangan radiator sama fan yang bawah, yang reverse, gue akan timelapse teman-teman ya. Jadi kita akan ketemu di pemasangan radiator. Aduh, ini kamera gue sampai goyang-goyang guys. Kita pasang guys si water blocknya ya. Ini buka dulu, terus kasih pasta sebiji jagung aja. Nah, segitu cukup. Sekarang mari kita baut. Kita kencangin dulu guys. Oke, ini udah masuk.
Sekarang yang satunya lagi. Nah, udah masuk nih dua-duanya. Oke, ini juga coba yang ini deh. Ini udah harusnya, tapi nggak pede guys, sampai dia nggak bisa muter aja guys. Sip, udah. Ini dalam soalnya guys. Juga udah. Kabel tarik dulu guys, karena untuk kabel CPU fan-nya udah gue colokin ya. Oke, sekarang kita pasang si VGA nya ya. Ini pakai tripod yang ini, kita ke atas dikit. Kita pasang 4060 Ti Ultra nya. Apa bedanya bang Ti sama Ti Ultra? Sama aja guys. Ultra itu nama series dari brand yang colorfulnya. Oke, ini untuk sementara gua colokin dulu guys ya si 24 pin sama 8 pin VGA nya ya, karena si Tecware Flex nya masih belum datang guys. Ini garansi 5 tahun ya. Jadi info juga buat teman-teman, untuk produknya Colorful e-game atau Colorful Ultra udah pada 5 tahun. Gue berharap brand lain mulai menyusul. Oke, ini kita lepas-lepas dulu ya. Oke, terus ini di sini kita lepas, sama yang ini juga kita lepas. Oke, ada lagi yang dilepas, sudah nggak ada sih ya. Sama ini kita pasang. Sudah mantap. Ini temanya putih-putih guys. Ada pinknya dikit di VGA nggak masalah, nggak terlalu nyaru lah. Sip. Colokin. Ini gue belum tahu nih untuk 8 pin yang nanti Tecware Flex apa lewat kolong sini atau lewat samping atau lewat depan. Kita lihat nanti aja pada saat udah datang ya. Intinya rakitan yang sekarang sampai sini dulu teman-teman ya. Sini kita coba nyalain. Untuk partnya gue nggak akan tutup ya. Harusnya kalian udah ngeliat juga sih di intro guys ya. Di intro yang ala kiwe itu udah ada Tecware Flex-nya aja. Untuk yang ini dia begini dulu. Oke. Sekarang kita langsung aja nyalain si PC-nya ya. Kita cek ke BIOS aman atau tidak. Oke guys, ini udah siap gua nyalain dan gue mau ngasih tahu dulu. Jadi untuk perjalur kabelannya di sini gampang ya. Ini front panel, terus ini 24 pin. Belum gua kabel tis teman-teman ya. Untuk ini karena nungguin Tecware Flex-nya. Terus ini 8 pin. Yang atas ini water cooling. Yang samping ini dia fan belakang. Yang bawah ada kiri sama kanan. Yang kiri fan samping, yang sebelah kanannya yang 3 fan reverse. Jadi untuk kabel manajemennya gampang dikasih ini ya. Oke, mari kita nyalain PC-nya. Oke, ini masih rainbow ya, nanti akan di set warna putih ya. Dan kalian juga akan melihat ya, harusnya udah lihat di awal kalau misalkan dia udah putih semua dan udah pakai Tecware Flex ya. Sekarang kita tinggal tungguin dia masuk ke layar. Sudah masuk ke layar teman-teman ya, mobile, prosesor RAM, SSD udah kebaca semua. Berarti video kali ini kita sampai sini aja. Datang juga akhirnya teman-teman ya untuk Tecware Flex-nya guys ya. Nah ini kemarin tuh sebenarnya mesennya yang putih, cuman yang putihnya habis, jadi dikirim yang hitam. Tapi untuk yang hitam sama putih jujur sama aja guys, cuman beda kepala ininya doang gitu. Dan ini pun masih estetik, masih cakep-cakep aja gitu untuk rakitan tema putih kayak begini ya. Dan ini untuk 24 pin ya dia kesini. Kalau 8 pin tadinya gue mau bikin lurus guys, cuman kalau bikin lurus dia kagak bisa ditutup si tempered glassnya. Mau bikin ke samping agak bleber, jadi kesini aja deh. Cuman balik lagi selera ya, kalaupun misalkan ownernya pengen rubah ke sini juga nggak apa-apa ya. Dan ini kalau misalkan kita mau ganti-ganti, gue udah install Windows ya guys ya. Kalau misalkan mau ganti-ganti juga dia bisa tuh. Oke. Jadi kalau kalian misalkan pengen nih ada gimmick pakai Tecware Flex gini, gas aja guys ya. Karena menurut gue ini lebih worth it dari yang versi sebelumnya.
Kalau versi sebelumnya kan dia extension teman-teman, perpanjangan. Kalau PSU kalian kabelnya panjang ditambah extension, wah bleber tuh di belakang casing, numpuk kabelnya. Tapi kalau yang ini tipenya cover guys, dia bukan extension. Walaupun di sini namanya extension, tapi gue lebih sebut dia cover guys. Jadi kalau kalian lihat ya, ini di belakang ini itu kabelnya dijepit doang guys. Jadi kalaupun nanti kalian pakai VGA 12 VAPWR atau 8 pin atau 2x8 pin, ini masih bisa diakalin di sini teman-teman ya. Jadi masih fine-fine aja. Begitupun 24 pinnya juga dia tipenya cover ya teman-teman ya. Jadi kagak ngeganggu kabel utama, kagak ngeganggu performa, bener-bener plek ketiplek buat estetik aja, buat gimmick aja ya. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Video testingnya tinggal dinikmati aja di next episode ya. Kalau teman-teman mau rakit, tinggal DM Instagram gue namanya Gani GP, bilang aja, "Bang, ini gue mau rakit sih, dananya segini, gue dari kota ini." Kalau mau beli komponennya doang, bisa lewat gue nitip. Bang, mau beli VGA minta testing doang dong, atau komponen lainnya minta testing doang, bisa. Kalau kalian minat mau langsung beli sendiri, linknya udah gue drop di deskripsi ya untuk yang Tokped. Kalau yang Shopee di keranjang video ini. Oke, hatur nuhun, terima kasih dan thank you, semoga bermanfaat. I love you when you